Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan yang merubah sejarah Islam yang menjadi lebih baik ya. Tentunya kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan berkah. Berkah dalam ibadah ya, dan ibadah tidak kita maknakan secara makna sempit, yaitu hanya ibadah kita mahdhah, yaitu baca Quran, salat malam ya, atau puasa. Tentunya itu ibadah-ibadah yang agung, tapi ibadah secara umum di bulan Ramadan ketika seorang berbakti kepada orang tua, kemudian juga misalnya mencari nafkah buat anak istri, itu juga ibadah, dan itu semua berpahala besar di bulan Ramadan. Di antaranya juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, di antaranya peperangan-peperangan, futuhat Islamiyah, ya, bagaimana Islam jaya banyak terjadi di bulan Ramadan. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya Ramadan bukan dipahami dengan makna sempit, yaitu hanya sekedar untuk ibadah mahdhah murni kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang merupakan maslahat bagi kaum muslimin ya, dan dikerjakan bulan Ramadan, maka juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para sahabat, mereka 20 hari pertama mereka aktivitas biasa ya, sampai kita tahu bagaimana kisah Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu yang bekerja sampai siang hari, kemudian karena tidak sempat berbuka, besok dia kerja lagi, akhirnya dia pingsan karena dia kerja, menunjukkan dia kerja, aktif kerja sebagaimana sahabat-sahabat lain juga bekerja. Tidak datang dalam riwayat Ramadan mereka kemudian libur ya. Tidak ada kegiatan, enggak. Itu terjadi pada 10 hari terakhir, baru mereka kemudian i'tikaf. Waktunya mereka konsentrasi untuk full ibadah di 10 hari terakhir. Adapun 20 hari pertama mereka kegiatan seperti biasa. Demikian juga Rasulullah SAW 20 hari pertama Rasulullah mendatangi istri-istri beliau ya, menjalankan tugas sebagai suami seperti biasa. Nah, ketika 10 hari terakhir baru kemudian fokus untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk i'tikaf ya. Baik, oleh karenanya ya, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam ya memberikan perkara sesuai dengan kadarnya ya. Kadarnya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh buka puasa di bulan Ramadan jika ada maslahat. Dalam hadis yang masyhur, ketika para sahabat melakukan Fatu Makkah di bulan Ramadan, mereka berjalan dari Madinah sekitar tanggal 10 Ramadan, kemudian sampai di Mekah 19 Ramadan. Di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, disebutkan ya Rasulullah sebagian orang kepayahan karena perjalanan berat ya, dari Madinah ke Mekah bawa pasukan. Waktu itu Rasulullah bawa pasukan 10.000 orang untuk menaklukkan kota Mekah. Maka di antara sahabat ada yang kesulitan. Maka Rasulullah SAW itu padahal sudah asar menjelang maghrib. Sudah asar. Bentar lagi maghrib ya. Rasulullah segera minta didatangkan susu. Kemudian Rasulullah SAW buka puasa di atas ontanya. Semua orang lihat. Rasulullah suruh berbuka. Padahal kalau kita tanggung sebentar lagi ya Pak. Tapi Rasulullah lihat ini ada maslahat. Maslahat. Ini kita mau jihad, sakit-sakit, nanti kalau dipaksa, tanggung sampai maghrib, tahu-tahu sakit. Padahal kita butuh energi untuk apa? Menaklukkan Mekah. Maka akhirnya Rasulullah berbuka, diikuti oleh para sahabat juga berbuka. Sebagian ada yang tetap ngeyel, tetap berpuasa. Maka dikabarkan kepada Nabi, Rasulullah ada sebagian orang tetap berpuasa, mungkin tanggung ya, tanggung. Maka kata Rasulullah SAW, ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang membangkang. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Menunjukkan Rasulullah SAW marah dan tegur mereka, itulah sikap yang salah. Kenapa? Karena ada ibadah yang agung yang sedang mereka kerjakan, yaitu berjihad untuk menaklukkan kota Mekah. Dan itu butuh energi. Jadi maksud saya Islam adalah agama yang melihat porsi, ya bukan berarti, dan masing-masing orang beda-beda. Ada orang yang dimudahkan i'tikaf, ada yang tidak bisa. Dia harus kerja, kalau dia nggak kerja dia nggak bisa kasih makan anak istri, ya kita nggak bisa paksa dia untuk apa? I'tikaf. Islam tidak memandang i'tikaf suatu kewajiban. Dia adalah perkara yang sunnah.
Islam juga kita dapat mungkin asar sebagian salaf, ya, sebagai salaf seperti Imam Syafi'i, 1 bulan 60 kali khatam, ya itu Imam Syafi'i. Antum 60 kali khatam apa yang dibaca? Gimana cara bacanya? Imam Syafi'i kalau baca Masya Allah ya. Kita beda-beda orang. Jadi apa yang diwajibkan kepada saya, yang diwajibkan, dianjurkan kepada para ulama, dianjurkan kepada kaliber seperti Imam Syafi'i, yang dianjurkan kepada antum, kepada pekerja beda-beda. Ada kadar wajib itu puasa, ada kadar-kadar yang seorang beda satu dengan yang lainnya ya. Maka dia melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan dia harus kerja rumah sakit, ngurusi banyak orang sakit. Dia puasa mungkin dia lemah. Ya sudah, mungkin dia harus berbuka atau dia tidak bisa banyak baca Quran karena sibuk ngurusin orang sakit. Maka Islam mengukur porsi masing-masing orang, tidak disamakan satu dengan yang lainnya. Maka jangan paksa orang seperti antum. Antum nih gini terus, udah berhenti kerja. Tagihan nggak bisa bayar ya. Nggak bisa bayar. Tapi ada kisah sedih saya dengar, ada seorang, ini mungkin di luar Ramadan. Ada seorang dai di kampung, dia dakwah, kemudian dakwah lagi, dia nggak dapat apa-apa. Istrinya bilang, udah kau berhenti dakwah doa kita nggak makan. Tidak semua orang bisa memberi penghargaan, tapi nggak punya juga yang didakwahi, mungkin orang miskin juga. Akhirnya istrinya bilang, udah berhenti dakwah terus kita makan apa? Berhenti kerja. Maksudnya orang beda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Kita nggak bisa memaksakan orang seperti kita. Kondisi kita tidak sama dengan yang lainnya. Maka demikian juga ada kondisi Rasulullah SAW berjihad ya tidak bisa itikaf. Lagi sedang mau jihad, gimana mau itikaf? Ya. Ada orang mungkin lagi ngurus orang tuanya sakit, gimana mau itikaf ngurus orang tua sakit? Ya. Kalau kondisi wajar-wajar, kondusif, ya itikaf. Ngapain tidak itikaf? Duit fulus lagi banyak. Terus tidak itikaf, bahlul namanya. Kalau duit lagi nggak ada, lagi kondisi, ya masing-masing orang tidak bisa kita samakan. Oleh karenanya Islam melihat situasi dan kondisi tidak sama satu dengan yang lainnya. Baik, maka kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu kejadian-kejadian besar. Pertama sebelum Islam ya, sebelum Islam. Sebelum Islam ada beberapa kejadian dan juga nanti ada peristiwa-peristiwa besar di zaman Rasulullah SAW yang kedua, dan yang ketiga kejadian-kejadian besar setelah wafatnya Nabi SAW, itu zaman para sahabat atau zaman para tabi'in, ya, atau kemudian zaman setelah para tabi'in. Ada peristiwa besar yang dicatat oleh sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi yang pertama kita bahas adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum Islam. Ada beberapa peristiwa ya datang dalam satu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Sebagian mendhaifkannya, sebagian menghasankannya atau mensahihkannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Al-Baihaqi, Al-Halimi, dan juga Ibnu Katsir yang juga mereka ahli hadis. Kemudian sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena ada perawinya bermasalah. Tetapi banyak ulama berdalil dengan hadis ini. Ini masalah khilafiyah. Hadisnya bagaimana? Ini kisah tentang turunnya kitab-kitab suci terdahulu juga pada bulan Ramadan. Jadi yang turunkan bulan Ramadan bukan cuma Al-Quran, tetapi kitab-kitab suci terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Datang dalam hadis An-Wasilah ya. An-Wasilah bin Al-Asqa anna Rasulullah sallam qala, dari sahabat Wasilah ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, riwayat Tabrani, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, unzilat suhuf Ibrahim alaihissalam awwala lailatin min Ramadan. Bahwasanya suhuf Ibrahim, kita tahu di antara firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim adalah suhuf. Disebut apa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran berisi firman Allah, yaitu kitab suci. Allah turunkan kepada Ibrahim di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, jadi suhuf Ibrahim malam 1 Ramadan.
Yang kedua, wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Taurat turun kepada Nabi Musa tanggal 6, yaitu malam ke-7. Setelah lewat 6 Ramadan berarti malam ke-7. Kemudian wal Injil li thalathi asyarata khalat min Ramadan. Injil turun pada tanggal 13 itu malam 14 Ramadan. Wa unzilal Furqan li arba' wa ishrin min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan itu malam 25. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Al-Baihaqi ketika mengomentar di sini beliau berkata qala al-Halimi yuridu bihi lailata khamsin wa ishrin. Ketika Nabi berkata Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan, maksudnya kata Al-Halimi yaitu malam ke-25. Malam ke-25. Ini hadis yang marfu'nya dari Nabi SAW ada khilaf. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Yang menjadikan ini sebagai dalil di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian di antaranya sebelumnya juga Al-Baihaqi, Al-Halimi, dan ulama zaman sekarang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan datang dengan sanad yang sahih dari beberapa tabi'in, dari Abu Khalid, dari Qatadah, dan satu lagi seorang tabi'in yang mereka berdalil dengan atau mereka berpendapat bahwasanya kitab-kitab suci terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan, Saya akan bacakan perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yamdahu ketika dia menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu petunjuk sebagai petunjuk bagi manusia. Kata Ibnu Katsir, yamdahu ta'ala syahrus siyam min baini sa'iri syuhur. Allah memuji bulan puasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'an al-azim fihi. Di antara keistimewaannya Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an. Wa kama ikhtassahu bidzalik, ya, sebagaimana Allah mengkhususkan hal tersebut dengan Al-Qur'an. Qad warada, sebagaimana Al-Quran juga telah datang hadis yang menunjukkan ini juga berlaku pada kitab-kitab suci sebelumnya. Qad waradal hadis bi annahu syahrul ladzi kanatil kutubul ilahiyyatu tanzilu fihi ala al-anbiya. Dan telah datang suatu hadis yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di mana kitab-kitab suci diturunkan kepada para nabi. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Imam Ahmad dari hadis Wasilah Ibn al-Asqa yang tadi saya sebutkan, bahwasanya suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama bulan Ramadan, Taurat malam ke-7, Injil malam ke-14, dan Al-Quran malam ke-25. Ini hadis Wasilah Ibn al-Asqa. Datang riwayat dari hadis Jabir bin Abdullah, anna Zabur unzila li sintai asyrata laylah khalat min Ramadan. Bahwasanya Zabur diturunkan malam 13 bulan Ramadan, dan seterusnya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya ada peristiwa besar kalau kita menganggap hadis ini adalah sahih atau ini adalah pendapat para tabi'in, di antaranya tadi Qatadah, ya. Dan ada dua lagi tabi'in yang lainnya, maka ini dalil bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa sampai Allah pilih untuk menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya di bulan tersebut, ya. Bukan cuma Al-Qur'an, ternyata semuanya, suhuf Ibrahim, Taurat Musa, Daud, Zaburnya siapa? Nabi Daud, sama Injilnya Nabi Isa. Semuanya diturunkan bulan Ramadan. Peristiwa berikutnya, yang kedua, yang terjadi sebelum Islam adalah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Ini datang dalam athar diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Khawarij di bulan Ramadan. Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh Khawarij di bulan Ramadan. Ketika Ali radhiyallahu anhu kebiasaannya adalah membangunkan orang-orang sebelum subuh. Ketika dia membangunkan orang sebelum subuh, tiba-tiba datang Abdurrahman bin Muljim kemudian menikam Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu, maka kemudian dia meninggal di bulan Ramadan. Ketika itu anaknya, cucunya Nabi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, Kutila lailata unzilal Qur'an. Ayahku Ali bin Abi Thalib dibunuh di malam diturunnya Al-Qur'an. Wa lailata usriya bi Isa. Dan malam di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Malam di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Wa lailata qubidha Musa. Dan malam di mana Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah informasi bagi kita bahwasanya Nabi Isa ketika hendak disalib oleh orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan penguasa ketika itu orang Romawi, karena mereka bikin isu, kata mereka ini Isa akan mengambil tahtamu, sehingga Raja Romawi terprovokasi sehingga ingin menyalib Nabi Isa dengan kerjasama dengan rahib-rahib Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa kemudian diangkat. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan. Kata Allah, barrafa'ahullahu ilaih, Allah angkat dia. Kapan diangkatnya? Di malam Ramadan. Ini asar diriwayatkan oleh Abu Abdillah Al-Hakim dan di sakata anhu Az-Zahabi, dan Az-Zahabi mendiamkannya. Dan Al-Hasan tentu ketika menyampaikan, dia seorang sahabat, ketika dia menyampaikan hal ini tentu ada informasi yang dia miliki. Al-Hasan itu sahabat atau bukan? Sahabat, karena lahir di zaman Nabi SAW, dicium-cium oleh Nabi, digendong oleh Nabi SAW. Ketika Ali terbunuh, dia bilang, ayahku terbunuh di malam Nabi Isa diangkat di langit. Di malam di mana Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum Islam, ya. Di antaranya turunnya kitab-kitab suci, di antaranya diangkatnya Nabi Isa ke langit, di antaranya wafatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik. Paham? Ini ada kuisnya enggak? Baik. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, tadi sebelum Islam. Sekarang kita masuk kejadian-kejadian besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kejadian-kejadian besar. Poin kedua. Kita lanjut. Peristiwa-peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, ya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Jadi secara pasti dalil bahwasanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, ya. Cuma khilaf Lailatul Qadar itu tanggal berapa, ya. Tadi ada, kalau riwayat Wasilah bin Ibn al-Asqa kita sahihkan, maka berarti turunnya Al-Quran malam ke-25. Adapun Mubarak Al-Furi ketika dia menghitung, dia mengatakan Al-Quran turun malam ke-21. Dia dengan ilmu astronomi yang dia miliki, dia hitung Al-Quran malam ke-21. Tapi intinya dia turun di bulan Ramadan. Taib. Apa maknanya firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Maka datang dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya diturunkannya secara sekaligus. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz, Allah turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah sama dunia. Al-Quran adalah wahyu yang Allah sampaikan. Jadi bagaimana mekanisme Al-Quran turun kepada Nabi? Mekanismenya Allah bicarakan ke Jibril, Jibril dengar, kemudian Jibril sampaikan kepada siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Jibril sampaikan firman-Nya dari Allah atau dari Jibril? Dari Allah. Jibril hanyalah sekedar apa? Penyampai. Dia seorang rasul, penyampai kepada rasul manusia, rasul rasul malaikat menyampaikan kepada rasul manusia. Jibril dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum Allah turunkan, Allah sudah mencatat takdir seluruh kejadian. Dan di antara yang Allah catat di Lauhil Mahfuz yaitu apa yang akan Allah firmankan kepada malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi Al-Qur'an semua sudah ditulis di mana? Di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Nah, sebelum diturunkan kepada melalui mekanisme Jibril kemudian Rasulullah,
Allah turunkan di malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, ke langit dunia, suatu tempat. Kemudian Allah turunkan Al-Quran di situ, ya, secara sekaligus. Baru kemudian diturunkan kepada Nabi SAW secara munajjaman, yaitu secara mufarraqan, secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Ini datang dalam riwayat Ibnu Abbas, dan dalam At-Tabari menyebutkan begitu. Jadi ketika Allah ingin menyampaikan kepada apa yang mau terjadi, Allah wahyukan dari Baitul Izzah kepada malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi semua yang akan Allah wahyukan sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan di mana? Baitul Izzah. Oleh karenanya sebelum juga Nabi Allah turunkan kepada Jibril, Allah juga sudah tertuliskan di lembaran-lembaran malaikat, suhufim mutahharah, ya. Di suhuf mutahharah, ya. Di lembaran-lembaran yang tersucikan. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maknanya kami turunkan Al-Quran Lailatul Qadar itu kami turunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz kemana? Baitul Izzah. Pendapat kedua, ini pendapat sebagian ulama, di antaranya dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maksudnya adalah turun pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surat Al-Alaq turunnya di Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan turun sekaligus, tapi turun apa? Turun pertama Al-Qur'an adalah di malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat seluruh kitab-kitab suci sebelumnya turun sekaligus kecuali Al-Quran. Zabur turun sekaligus, Injil turun sekaligus, Taurat turun sekaligus, Suhuf turun, Ibrahim turun sekaligus. Kecuali Al-Quran turun secara bertahap, diawali dengan diturunkannya 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Ya. Ini sekedar khilaf, dua pendapat di kalangan para ulama, namun intinya Al-Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Ini yang saya sampaikan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan pilihan untuk menurunkan kitab-kitab suci menurut hadis Wasilah bin Abil Asqa dan juga pendapat sebagian tabi'in. Kalau nggak salah Qatadah, yaitu Abu Khalid, kalau nggak salah satunya Makhul atau siapa saya lupa, ya. Intinya dipilih oleh Allah untuk menurunkan kitab-kitab suci, menunjukkan bulan tersebut bulan yang mulia karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Taib. Kemudian di antara peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi SAW, pertama adalah awal sariyah, pasukan perang pertama yang Allah kirim untuk menghadang kafilah dagang Quraisy adalah Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Ini di bulan 1 Ramadan. 1 Ramadan belum diwajibkan puasa ketika itu. Belum diwajibkan puasa. Puasa baru diwajibkan pada tahun 2 Ramadan. Ya. 2 Ramadan baru pertama kali wajib puasa Ramadan. Tapi di bulan Ramadan di tahun pertama Hijriah, setelah Rasulullah berhijrah, pasukan pertama kali yang Rasulullah kirim untuk menghadang orang musyrikin adalah pasukan perang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Namanya Sariyah. Sariyah adalah pasukan perang yang Nabi tidak ikut serta. Itu pasukan dikirim namanya apa? Sariyah. Kalau kecil namanya Ba'ath atau Bu'us. Kalau pasukan besar Rasulullah ikut namanya Ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Atau sangat besar seperti perang Mu'tah, meskipun Nabi tidak ikut tapi tetap disebut Ghazwah karena jumlahnya yang sangat besar. Taib. Perang Badar ini awal pertama kali wajib puasa di bulan Ramadan. Ternyata di bulan itu wajib pertama puasa terjadi perang Badar. Artinya apa? Puasa tidak menghalangi kaum muslim untuk beraktivitas. Ketika harus ada jihad, kerjalan. Jangan alasan ini puasa, ya Rasulullah ini baru pertama kali puasa. Baru pertama, kita belum terbiasa. Enggak, jalan-jalan ya. Tentunya tidak sibuk ngaji terus kan secara logika enggak, karena mereka persiapan, latihan, kemudian naik kendaraan ya. Artinya porsinya ketika itu ya jihad. Sehingga tentu ada sebagian ibadah yang mungkin dikurangi ya. Karena ada ibadah yang lebih penting. Karena ibadah yang lebih penting ya. Maka berangkatlah para sahabat menuju ke Badar, dan Badar itu jaraknya sekitar 200 kilo atau 160, kurang dari 200 ya, kurang dari 200 kilo. Dan disebutkan karena kaum muslimin dalam kondisi miskin,
sehingga satu ekor onta dinaiki oleh 3 orang bergantian. Satu ekor onta dinaikin oleh 3 orang bergantian. Di antaranya Nabi bersama-sama dengan Ali bin Abi Thalib, dengan lagi satu orang sahabat saya lupa namanya, mereka bertiga. Terus mereka bilang, kita nggak enak sama Rasulullah, sudahlah Rasulullah yang naik onta terus, kita jalan aja. Jadi kalau jatahnya jalannya Nabi, saya yang gantikan. Jatah jalan Nabi, kamu yang gantikan. Jadi Nabi naik onta terus, kita jalan terus. Akhirnya bilang, ya Rasulullah, Anda aja yang naik onta, kita jatahmu, kita yang jalan, tetap adil. Saya tanggung jatahmu. Kata Rasulullah SAW, lastu ma bi aqwa minni, kalian belum tentu lebih kuat dari saya. Walastu bi aghna 'anil ajr minkum, dan saya juga butuh pahala sebagaimana kalian lebih butuh, bukan berarti kalian lebih butuh pahala daripada saya. Saya juga butuh apa? Pahala. Maka Rasulullah akhirnya bergantian. Kadang beliau jalan, kadang beliau naik apa? Onta. Menunjukkan perjalanan jauh ya, perjalanan jauh ya. Artinya tidak ke masjid. Kalau mungkin Ramadan hari biasa mungkin ke masjid sibuk iktikaf, banyak lama di masjid, tapi kondisi berbeda. Jadi masing kondisi bisa merubah situasi ya. Kondisi seperti ini maka ya harus berjalan bergantian, jalan kaki menuju ke Badar. Dan akhirnya terjadilah perang yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, perang yang sangat dahsyat, yang diantara dampaknya ada beberapa, tewasnya Abu Jahal. Abu Jahal tewas ya. Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat ini ya. Fir'aun umat ini yaitu Abu Jahal tewas di perang Badar. Kemudian juga tewasnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal yang menyiksa Bilal, yang menjemur Bilal di bawah terik matahari. Dibiarkan Bilal ditarik-tarik oleh anak-anak kecil ketika di Mekah. Tewas setelah perang Badar selesai, dia dikejar kemudian dibunuh ya. Sebagaimana cerita yang masyhur ya. Jadi Umayyah bin Khalaf ini temannya Abdurrahman bin Auf, dulu kawan, sama-sama pedagang. Ketika perang Badar sudah selesai, maka ada tawanan. Abdurrahman bin Auf bawa banyak ghanimah ya. Kalau dia bunuh orang kan dia boleh pegang ghanimahnya. Baju-baju perang, mungkin pedang-pedang musuh. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, ngapain wahai Abdurrahman bin Auf? Itu buang aja, saya aja nih ghanimah paling banyak. Kalau kau tangkap saya nanti tebusannya apa? Besar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf buang itu semua yang sudah dia ambil. Dia tangkap siapa? Umayyah bin Khalaf. Sama anaknya namanya Ali bin Umayyah bin Khalaf. Tangkap, ya udah, ini ghanimah yang paling besar, karena habis ini pasti dia kan kaya raya, pasti ditebus dengan harta yang sangat apa? Banyak. Tiba-tiba dilihat oleh Bilal, kata Bilal, Rasul kufur, ini gembong kekufuran. Mana jautu in naja, saya mati atau dia yang mati? Saya yang selamat atau dia yang selamat? Gak mungkin kita selamat dua-dua, salah satunya harus mati. Kata Abdurrahman bin Auf, Bilal, ini tawanan saya. Enggak. Kata Bilal, saya mati atau dia yang mati? Maka Bilal teriak, wahai kaum Ansar, wahai para sahabat, ini Umayyah bin Khalaf. Akhirnya mereka semua serang Umayyah bin Khalaf. Akhirnya anaknya disuruh lari dulu untuk menghadang, anaknya mati, kemudian dia dikejar. Kata Abdurrahman bin Auf, kau tunduk, saya akan jaga kau ya. Akhirnya Umayyah jatuh, Abdurrahman ternyata ditusuk dari bawah, mati juga akhirnya. Kata Abdurrahman bin Auf, barang-barang tidak dapat, tawanan juga tidak dapat, gara-gara Bilal. Gara-gara Bilal. Tentunya tewaslah Umayyah bin Khalaf, dan banyak gembong-gembong juga tewas ketika itu. Di antaranya ketika itu di bulan Ramadan juga wafat Ruqayyah, istri Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena Rasulullah suruh dia untuk ngurusin siapa? Ruqayyah, istrinya sakit parah dan akhirnya meninggal juga di bulan Ramadan. Ini meninggal di bulan suci, salah satu kemuliaan. Ini peristiwa besar, makanya Allah mengatakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Dan dari perang itulah kemudian merubah sejarah Islam, maka musuh-musuh Islam ketika itu gentar dengan Islam. Kenapa? Karena ada kabilah kecil atau sekelompok kecil 315 atau 317 atau 319 orang bisa mengalahkan 1000 pasukan dari kabilah Quraisy yang terkenal. Kabilah Quraisy itu kabilah top di Arab ketika itu. Jadi kabilah yang dinanti-nantikan ya, disegani ya. Ternyata kalah dengan sekelompok kecil, maka ketika itu haibah atau karismatik kaum muslimin naik. Allah namakan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Tapi di antara peristiwa yang terjadi
juga di bulan Ramadan, mungkin perlu dicatat banyak, tapi di antaranya di tengah Ramadan tahun 3 Hijriyah, Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tadi kita nukilkan perkataannya, mengatakan ayahku dibunuh ketika Usriya Isa, ketika Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia lebih afdal daripada Al-Husain. Dan dia dua-duanya dipuji oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Huma sayyida syababi ahlil jannah." Sungguhnya kedua cucuku ini, Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun Al-Hasan mendapat pujian spesial. Rasulullah pernah memuji Hasan. Rasulullah mengatakan, "Inna bni hadza sayyidun fasayuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin." Sungguhnya cucuku Hasan ini adalah pemimpin, dan dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Benar, setelah terjadi pertikaian antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, kemudian terjadi perang, namanya perang Siffin. Setelah itu terjadi perdamaian dan belum selesai juga urusannya, tiba-tiba dan Ali akhirnya menyerang orang-orang Khawarij dan mengalahkan orang Khawarij. Setelah itu Khawarij balas dendam, Ali pun dibunuh. Dibunuh. Setelah itu Ali dibunuh, maka Al-Hasan diangkat menjadi khalifah. Tetapi belum selesai ketegangan antara dua kubu di Madinah dengan di Kufah, ya. Di Syam dengan di Kufah. Di Syam kubunya Muawiyah, di Kufah kubunya Ali bin Abi Thalib. Karena ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ibu kota Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Dia bikin kota baru, buka kota baru di mana? Di Kufah. Adapun zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar di Madinah. Adapun Ali, dia buka kota baru di Kufah. Nanti di zaman Khilafah Al-Abbasiyah dibuka lagi kota baru namanya Baghdad, ibu kota Islam. Ya. Taib. Ketika meninggal, Al-Hasan diangkat, dinobatkan menjadi khalifah kaum muslimin, dan dia akhirnya bertahan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan dia lengser. Dia meninggalkan kepemimpinannya, dia serahkan kepada Muawiyah. Dia mengalah. Ini yang Nabi pernah puji dia. Dengan sebab dia, maka Allah akan menggabungkan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai, yaitu kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka setelah itu kaum muslimin bersatu padu di bawah kepemimpinan khalifah yang baru, Amirul Mukminin yang baru, itu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Hasan radhiyallahu anhu tidak ingin dunia, dia tinggalkan kepemimpinan, kemudian dia berikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala. Kalau dia ingin perang, orang akan siap membela dia memerangi Muawiyah, tapi dia tidak mau. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal diracun. Ketika dia diracun, datang adiknya Husain. Jadi Hasan Husain ini bukan kembar ya, orang mengira kembar ya. Hasan dulu baru apa? Husain. Husain datang kepada Hasan, "Siapa yang meracunimu?" Kata Hasan, "Enggak, saya enggak mau kasih tahu. Saya tidak mau kasih tahu." Oleh karenanya, banyak ulama Ahlussunnah mengatakan karena dia pernah lengser dari jabatan, meninggalkan jabatan demi untuk persatuan kaum muslimin, demi untuk akhirat, maka nanti keturunannya itu Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, yang akan memimpin di akhir zaman, ya, adalah keturunan Al-Hasan. Keturunan apa? Al-Hasan. Ini dalil bahwasanya cucu Nabi akan ada sampai hari kiamat. Orang-orang Syiah mengatakan cucu Nabi yang akan menjadi Imam Mahdi adalah dari keturunan Husain. Tapi kalau ulama Ahlussunnah kebanyakan mengatakan dari keturunan siapa? Al-Hasan. Karena kakeknya dulu Al-Hasan pernah meninggalkan kekuasaan, nanti Allah berikan kekuasaan kepada cucunya, yaitu cucu Al-Hasan, yaitu namanya sama dengan nama Nabi SAW. Kata Nabi, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Ini pada tahun 3 Hijriah, bulan Ramadan. Kejadian berikutnya yang juga heboh pada bulan Ramadan tahun 5 Hijriah, ketika turun ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah dituduh berzina dengan suatu kisah disebut hadisatul ifk. Ketika kisahnya panjang sebagaimana sering kita dengar bahwasanya Aisyah terlambat dalam pulang dari safar, kemudian dia dituntun oleh seorang namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sehingga akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami
menuntun Aisyah di siang hari bolong masuk kota Madinah. Kemudian orang munafik bikin isu sehingga mereka mengatakan Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Padahal kalau namanya berzina tentu tidak begitu, terang-terangan masuk di tengah kota tanpa ada. Akhirnya Rasulullah SAW bingung karena tuduhan sudah tersebar. Maka Rasulullah mulai merubah sikap. Rasulullah SAW hanya jenguk Aisyah, hanya mengatakan kaifatikum, yaitu kaifahaluk. Aisyah jawab, kemudian Rasulullah pergi. Ya, tidak seperti biasa Rasulullah mencumbui, Rasulullah menciumi istri-istrinya. Kali ini Rasulullah SAW merubah sikapnya, tapi Aisyah tidak curiga, tidak tahu karena dia tidak bermedsos ketika itu. Tidak ada medsos, tidak tahu kabar-kabar luar. Nanti setelah lama baru ketahuan ketika ada ternyata kabar sudah terberedar di Madinah, Aisyah enggak tahu karena dia bukan orang yang sering keluar rumah. Dia enggak tahu. Saya Ummu Mistah yang kasih tahu ya. Ta'isa Mistah ketika terjadi bilang celaka si Mistah. Kenapa kau bilang anakmu celaka? Tidakkah kau tahu apa yang tersebar? Tidak tahu ada apa? Akhirnya cerita. Situ Aisyah kaget radhiyallahu taala anha. Maka Nabi pun tidak bisa mengambil sikap karena Nabi tidak bisa membela Aisyah karena ini perkara gaib. Rasulullah tidak tahu hal yang gaib. Sehingga Rasulullah tidak berani mengatakan istriku tidak berzina, enggak berani. Sampai Allah yang kasih tahu baru Rasulullah bisa ngomong. Rasulullah hanya panggil, tanya sama budaknya, gimana menurut kamu Aisyah? Budaknya bilang dia orang baik, begini. Tanya kepada sifil, bagaimana Aisyah? Orang baik. Jadi Rasulullah pun bingung. Ini perkara gaib. Ya. Bukan kalau wali-wali zaman sekarang kan langsung tahu, tinggal kirim jin, apa kemarin kejadian atau tahu. Rasulullah nggak tahu sampai berapa hari, sebulan lebih Rasulullah tidak tahu. Sampai Aisyah minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin pulang ke rumah kedua orang tua saya. Kata Rasulullah silakan. Dia tinggal di rumah nangis bersama bapaknya, ibunya Abu Bakar dan Ummu Ruman. Sampai ada orang wanita Ansariyah datang ikut nangis juga, bela sungkawa. Aisyah nangis, dia ikut apa? Nangis. Sampai akhirnya Rasulullah datang di penghujung ujian. Rasulullah datang kata Rasulullah, wahai Aisyah, in kunti alamti bidzam, ya, fastaghfirullah. Kalau kau memang berdosa, minta ampunlah. Fa innal abda idza tarafa bidzam, sesungguhnya seorang hamba kalau mengakui dosanya, bertobat, Allah akan terima tobatnya. Wa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Tapi kalau memang kau tidak berdosa, Allah akan bela engkau. Ketika itu Aisyah langsung tidak jadi nangis, nangisannya berhenti. Maka dia bilang, wahai ayahku, ya, ajib anni Rasulullah. Jawab omongan Nabi. Aisyah kecewa. Karena Rasulullah tidak bilang, oh istriku kau pasti bersih. Enggak. Tapi Rasulullah masih kasih dua kemungkinan. Kalau memang kau dosa, ngaku aja Aisyah. Kalau kau tidak dosa, situ Aisyah kecewa. Karena Rasulullah tidak bisa apa-apa. Enggak mungkin dia bilang, oh enggak, kau pasti bersih. Karena itu gaib. Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Aisyah maunya Rasulullah bela. Engkau istriku, apapun kata satu dunia, saya lebih percaya kau daripada. Rasulullah tidak bisa begitu. Padahal makanya ketika Rasulullah kasih dua kemungkinan, ini yang mungkin yang paling bisa Rasulullah ucapkan karena sayang kepada istrinya. Wahai istriku, kalau kau berdosa, ngaku. Bertobat kepada Allah akan diterima. Tapi kalau kau tidak dosa, Allah akan bela engkau. Itu justru membuat Aisyah sedih. Ternyata yang bela Aisyah bukan Nabi, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kata ayahnya, ayo Rasul, ayo Aisyah pergi ke Nabi. Aisyah enggak mau. Karena yang bela dia siapa? Allah. Turunlah sekitar 15 ayat kurang lebih dalam surat An-Nur dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum wa huwa khairul lakum dan seterusnya sampai kata Allah al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat, wanita-wanita pezina buat laki-laki pezina, laki-laki pezina buat wanita pezina. Wat thayyibatu lit thayyibin, wanita baik-baik buat laki-laki baik-baik. Wat thayyibina lit thayyibun, wat thayyibuna lit thayyibat, laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Ulaika warrauna mimma yaqulun, mereka itu adalah orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dari tuduhan-tuduhan. Ya. Baru di situ Aisyah dibela sehingga Aisyah mengatakan wala sya'ni ahqar, sungguh diriku lebih rendah untuk Allah bela dengan menurunkan ayat. Saya mengira Allah akan bela saya dengan mimpi. Allah bikin Nabi mimpi bahwasanya saya bersih. Ternyata
Allah bela dengan turunkan apa? Ayat-ayat. Kedudukan Aisyah luar biasa. Kedudukan Aisyah luar biasa. Makanya setelah Allah mengatakan, Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian jangan pernah mengulangi lagi menuduh Aisyah berzina kalau kalian benar-benar beriman. Sehingga kata para ulama, siapa setelah turun ayat ini masih nuduh Aisyah berzina, kafir. Saya dulu punya teman dari Iran cerita, di sana kalau ada wanita pezina dipanggil Aisyah. Orang-orang Syiah panggil apa? Aisyah, maksudnya pezina. Oleh karenanya betapa mulianya Aisyah radhiyallahu anha sampai Allah turunkan ayat membela Aisyah radhiyallahu anha. Itu terjadi pada bulan apa? Ramadan. Baik, di antara kejadian hebat di bulan Ramadan adalah peristiwa Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya, kejadian panjang tapi intinya Rasulullah SAW bawa 10.000 pasukan, 10.000 pasukan menuju Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, maka Allah turunkan firman-Nya bahwa telah datang pertolongan dan penaklukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah dengan penuh tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Inilah penduduk kota Mekah yang pernah mengusirnya 8 tahun yang lalu. Yang Rasulullah harus sembunyi di goa 3 hari supaya tidak dibunuh, dikejar-kejar. Sekali ini Rasulullah balik, bawa 10.000 orang menaklukkan mereka. Dan Rasulullah tidak petantang-petantang, mana dulu yang usir-usir saya? Sini, kumpul-kumpul. Rasulullah sampai tawadhu, sampai disebutkan dahunya, jenggotnya sampai hampir mengenai pelana onta, sambil membaca firman Allah, Inna fatahna laka fathan mubina. Rasulullah ulang-ulangi, Inna fatahna laka fathan mubina. Ini semua Rasulullah mengingatkan dirinya dan mengingatkan para sahabat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia, kalau kita boleh saatnya untuk angkuh, untuk sombong, untuk arogan, itu saatnya. Tapi tidak, justru Nabi di puncak tawadhu ketika menaklukkan kota Mekah, dia sadar semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW menghancurkan patung-patung yang ada ini bulan Ramadan juga, terjadi di bulan Ramadan. Kalau tidak salah 19 Ramadan. Rasulullah keluar dari Madinah tanggal 10 sampai di Mekah 9 hari perjalanan, 19 Ramadan kemudian masuk di kota Mekah. Rasulullah datang di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Berapa? 360 berhala. Banyak. Ada Tuhan-Tuhan spesial. Mungkin spesialis anak, spesialis rezeki, spesialis utang, spesialis jodoh. Banyak. Tinggal mau kemana. Jadi dulu Mekah itu adalah tempat wisata religi. Wisata religi. Jadi orang banyak dilestarikan. Makanya dulu di antara sebab orang Mekah tidak mau beriman karena ini pusat wisata religi. Kalau patung-patung dihilangin nanti orang nggak ke sini. Jadi harus dipelihara supaya orang datang syirik. Yang minta anak ada, yang minta jodoh ada. Terus. Taib. Rasulullah datang, Rasulullah membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Rasulullah tunjukkan arahkan tongkatnya ke patung, maka patung berjatuhan. Yang itu Rasulullah tidak pernah lakukan selama beliau berdakwah 13 tahun. Yang dalil bahwasanya beramar nahi mungkar juga tidak sembarangan. Rasulullah 13 tahun di Mekah tidak bisa satu patung pun dia rusakkan, enggak bisa karena memang tidak memungkinkan dan tidak maslahat. Dan syarat bernahi mungkar harus mendatangkan apa? Kemaslahatan. Tapi ketika dia melakukan kota Mekah baru dia bisa lakukan. Maka dihancurkan seluruh patung. Tidak cuma sampai di situ, Rasulullah mengirim Sariyah Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali untuk menghancurkan berhala Manat. Berhala Manat, ada berhala Manat, Rasulullah suruh hancurkan. Kemudian Khalid bin Walid juga mengirim Sariyah, dikirim oleh Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Berhala apa? Uzza. Kemudian Sariyah Amr bin As untuk menghancurkan berhala Suwa di Bani Hudzail. Kirim, ada berhala sana hancurkan, berhala sana hancurkan. Agar tidak disembah lagi. Itu ketika Rasulullah menaklukkan Fatu kota Mekah, disebut Fatu Mekah. Ini kira-kira kejadian-kejadian besar yang terjadi di zaman Nabi SAW di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan kita lihat ternyata ada peperangan, perang Badar, ada Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib sebelumnya, kemudian ada Fatu Makkah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi maksud saya Ramadan tidak menghalangi aktivitas. Kalau ada aktivitas kemaslahatan,
Kalau ada aktivitas kemaslahatan maka tidak menghalangi Ramadan tidak menghalangi aktivitas tersebut. Selama ada maslahat buat Islam, kerjakan. Kerjakan. Tinggal dikondisikan, harus berbuka, harus berpuasa, tinggal dikondisikan. Ya, tinggal dikondisikan. Nah, seorang harus merawat orang tuanya, harus pergi kemana, ya sudah jalan. Ya, kalau mampu puasa-puasa, kalau nggak mau berbuka. Rasulullah bulan Ramadan ketika Fatu Makkah suruh buka puasa. Suruh buka puasa. Ketika melihat sebagian sahabat kesulitan, kepayahan, Rasulullah suruh buka. Ketika mereka tidak berbuka, Rasulullah mengatakan ulaikal uswat, mereka bermaksiat. Tapi yang terakhir, bagian yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman tabi'in dan setelahnya, zaman sahabat tabi'in dan setelahnya. Ada juga peristiwa besar yang dicatat sejarah di bulan Ramadan. Tentunya kita hanya menyampaikan sebagian karena banyak ya peristiwanya. Ada peristiwa besar yang saya sampaikan. Di antaranya pada tahun 92 Hijriah penaklukan Andalus oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Di zaman kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik, zaman Umayyah ya. Daulah Umayyah ya. Jadi Islam itu mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Daulah Umayyah. Dimulai dari Muawiyah, kemudian putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian ada vakum sedikit, kemudian Marwan bin Abdul Malik, Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, itu semua namanya Umayyah. Dan mereka berkuasa sekitar 100 tahun, 1 abad, kemudian mereka hancur diganti dengan Daulah Abbasiyah. Tetapi sebelum mereka hancur, mereka sempat membuka cabang di Andalus. Dan itu bertahan ratusan tahun di Andalus. Sampai tahun 800-an baru kemudian runtuh. Jadi hampir 700 tahun. Di mana? Di Andalus. Tapi mereka di Hijaz, di Jazirah Arab, mereka jatuh. Ditaklukkan oleh Daulah Abbasiyah. Abbasiyah maksudnya kembali kepada Abdullah bin Abbas, keturunan Abdullah bin Abbas, yaitu dari Ahlul Bait, dari sepupu Nabi, dan Al-Abbas bin Abi Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Daulah Abbasiyah hancur di tangan Holako Mongol di Baghdad, dihancurkan ketika peristiwa yang dikatakan sampai jutaan orang meninggal dunia ketika itu karena pengkhianatan Ibnul Alqami, salah seorang pembesarnya Daulah Abbasiyah ketika itu, dan dia bermadzhab Syiah sehingga dia membuat makar, akhirnya dengan makar-makarnya sehingga daulah akhirnya Khilafah Abbasiyah tumbang. Baik. Di antara kesuksesan dari Daulah Umayyah adalah membuka cabang di Andalus. Andalus di mana? Di Eropa ya. Spanyol ya. Spanyol di mana? Kalau Andalusia dekat rumah saya. Rumah Andalusia. Baik. Itu terjadi pada tahun di zaman Al-Walid bin Abdul Malik tahun 92 Hijriah. Jadi ada nama seorang tokoh namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair rahimahullahu taala, dia punya bapak namanya Nusair. Nusair yang dulu kafir ya. Kemudian dia ditawan, kalau nggak salah di Persia, ditawan oleh Khalid bin Walid. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam, kemudian dia punya namanya Musa bin Nusair. Dia lahir di zaman tersebut. Kemudian subhanallah, bapaknya masuk Islam, dia pun masuk Islam. Makanya dia dekat dengan Khalid, akhirnya jadi orang yang ahli perang. Kemudian di zaman Walid bin Abdul Malik, dia menjadi gubernur di Afrika Utara. Afrika Utara itu kan, Afrika Utara atasnya langsung apa? Spanyol. Kemudian dia punya, dengan sebab dia, banyak orang barbar masuk Islam. Sebelumnya ada yang datang membuat orang barbar Islam, tapi kemudian murtad kembali. Yang membuat orang barbar masuk Islam bertahan, itu di antara sebab Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini jasanya sangat besar, karena dia yang membuat barbar itu namanya Amazigh. Kalau mereka kurang suka disebut dengan barbar, karena barbar kalau bahasa Inggris maknanya orang hidup ngaco, kemudian seperti di hutan, seperti tidak beraturan.
Sementara Amazigh, enggak, Amazigh orang ya, memang mereka tinggal di gunung-gunung juga ada, tapi mereka tidak seperti itu. Mereka kurang suka dibilang apa barbar, tapi mereka kabilah barbar. Dan barbar ini ada di Afrika Utara banyak. Dia kalau sekarang di Libya, di Tunis, kemudian di Maghrib, ya, sama Maroko, sama Aljazair, Algeria. Ini 4 daerah banyak orang Amazigh. Namun mereka sering berinteraksi dan mereka juga pandai bahasa Arab. Sekarang kita sudah sulit membedakan antara Barbari, Amazigh atau Arab karena mereka pandai bahasa. Tapi mereka tahu kami Amazigh karena mereka masih bisa bahasa daerah Amazigh. Kalau orang Arab bahasanya bahasa Arab, tapi mereka semua pandai bahasa Arab. Saya kemarin waktu ke sana saya ketemu dengan satu guide. Saya bilang, benar nggak bahwasanya wanita dari Amazigh itu terkenal husnul ba'al, maksudnya sangat berkhidmat kepada suaminya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena teman-teman saya ada 3 orang, semua istri keduanya orang Amazigh semuanya. Ini cerita doang ya, cerita. Dengar dulu, belum selesai. Terus saya bilang sama dia guide itu, benar nggak? Karena teman-teman saya semua istri keduanya orang Amazigh, orang barbar. Benar nggak orang wanita barbar sangat terkenal berkhidmat kepada suami? Kata dia benar. Benar, cuma itu dulu katanya. Sudah. Tapi itu mungkin dia, yang lain masih teman saya muji kok. Intinya mereka orang barbar itu bukan seperti gambaran berkulit hitam kemudian negeri, enggak, mereka seperti Eropa ya, berkulit putih, rambutnya pirang, matanya biru ya. Itu barbar. Nah, Tariq bin Ziyad ini orang barbar. Tariq bin Ziyad ini bukan Arab. Dia barbar. Dia di antara barbar yang masuk Islam. Sehingga kita tahu bahwa Islam tidak membedakan Arab non-Arab. Buktinya ini panglima perang orang Arab yang membuka Andalus siapa? Tariq bin Ziyad. Dia orang barbar bukan orang Arab. Ya, maka ceritanya apa sangat menarik. Intinya akhirnya Musa bin Nusair ingin menaklukkan Andalus, maka ya dilihat ada halangan ya. Ada di situ ada suatu pelabuhan namanya Sabtah, sampai sekarang mungkin masih ada ya, Port Sabtah ya. Gimana caranya kita bisa masuk ke Andalus sementara di situ ada lokasi strategis antara perbatasan Maghrib, Maroko sampai ke Spanyol, dan kalau lautnya kalau nggak 13 km ya. Saya juga belum pernah ke Spanyol ya, tapi intinya harus melewati. Sementara itu dikuasai orang Nasrani namanya Julian. Namanya siapa? Julian. Ada yang namanya Julian sini? Enggak. Intinya Julian ini dia adalah sahabat dekat dengan Raja Andalus sebelumnya. Kemudian Raja Andalus tersebut ditaklukkan oleh raja yang baru. Ya. Kemudian dia dendam sama mereka. Kebetulan Musa bin Nusair ingin menaklukkan Andalus. Maka dia kirim Tariq bin Ziyad. Akhirnya Julian datang kepada Tariq bin Ziyad. Dia malah kasih penawaran. Karena sebelum dia perang dibuat. Karena ini melewat laut yang sangat jauh. Jadi mereka harus bikin kapal terlebih dahulu. Bikin kapal. Tapi ya telat. Datang Julian, gimana? Saya kasih tawaran. Kau perang lawan Raja Lodrik atau siapa namanya. Saya siapkan kapal buat kau. Siapkan kapal. Saya akan jelaskan cara-cara bagaimana peta Andalus. Karena dia nggak pernah ke Andalus. Mau perang nggak tahu peta sama sekali. Nah, ini siapa tadi namanya? Julian. Julian bilang saya kasih tahu tempatnya begini. Yang ketiga saya punya syarat satu. Kalau kau menang menaklukkan itu raja, di situ ada beberapa lokasi itu direbut secara paksa. Tolong kembalikan kepada anak-anak raja yang dulu. Subhanallah. Kata Tariq bin Ziyad, cuma minta dunia, silakan sih, dunia kecil karena para sahabat atau para malaikat tabi'in dahulu perang bukan mau cari apa? Dunia. Kalau mau dapat itu, oke. Akhirnya setuju, akhirnya dibantu. Intinya dia masuk ke dalam, akhirnya diketahui oleh sang raja Rodrik atau Lodrik, maka dia kirim 100.000 pasukan. Tariq bin Ziyad cuma 7.000 apa? Pasukan. Akhirnya perang, tambah dari pasukan Tharif bin Malik bawa 5.000 jadi 12.000 lawan berapa? 100.000. Akhirnya pasukan kaum muslimin menang. Di antara cerita yang masyhur, tapi riwayatnya lemah atau tidak ada riwayat sama sekali. Disebut Tariq bin Ziyad ketika sampai ke tempat lokasi Eropa, maka dia bakar seluruh kapal-kapalnya. Dia bilang belakang laut, depan musuh. Ayo perang. Tapi ini riwayatnya nggak ada yang benar.
Ya benar, karena tidak ada sanadnya dan tidak perlu. Jadi katanya untuk kasih semangat. Enggak perlu, kaum muslimin tidak perlu begitu-begitu ya. Itu kecuali kecuali penakut baru dibakar. Nah, ini enggak ada yang penakut, semua mencari mati. Jadi enggak perlu pakai bakar-bakar apa? Kapal. Jadi cerita tidak ada, itu cerita tidak ada. Yang benar maju perang kalau bakar kapal akan ada riwayat bagaimana kok kamu bakar kapal. Dan ada kemungkinan bisa kalah kan harus persiapan bisa kabur juga. Tidak selalu menang. Tapi itu hanya mungkin dibuat cerita dongeng seperti itu kalau pasukan penakut. Pasukan gak ada yang penakut. Memang pada mau mati. Yang ngapain perlu bakar-bakar apa? Kapal. Intinya akhirnya pada tahun 92 Hijriah di bulan Ramadan berhasil menaklukkan apa? Di sana ada namanya Jabal Tariq ya. Apa di bahasa Inggrisnya? Apa? Gibraltar ya. Itu di bahasa Arab Jibal Tariq, Jabal Tariq dari bahasa Arab. Sebagai bagaimana beliau sampai ke situ kemudian masuk. Intinya tahun 92 Hijriah, kemudian Andalus berjaya 800 Hijriah sekian jatuh Andalusia. Tapi di antaranya juga ada perang Zallaqah. Ini juga melawan dari daulah Murabitin. Murabitin juga ini adalah dari Barbar. Jadi di Maghrib ada beberapa daulah Barbar seperti Murabitin, Muwahhidin, ada beberapa daulah atau kerajaan kecil-kecil. Itu semua dari kerajaan Barbar. Diselingi dengan kerajaan Arab seperti Idrisiyah. Idrisiyah mengakunya adalah dari keturunan Rasulullah SAW, dari Idrisiyah. Kemudian yang sekarang, ini juga Arab. Raja sekarang aja Arab juga mereka mengatakan keturunan apa? Rasulullah SAW. Tapi orang-orang Barbar semua banyak. Sampai sekarang mereka, teman-teman saya juga banyak orang Barbar. Tapi ada tokoh hebat namanya Yusuf bin Tashfin. Dia memimpin peperangan. Dalam satu peperangan namanya Ma'rakah Zallaqah. Disebut Zallaqah, ada yang mengatakan karena darah banyak yang tumpah sehingga menjadi licin. Dan akhirnya dia menang melawan orang-orang Nasrani. Kemudian yang terakhir mungkin bisa sampaikan namanya Perang Ain Jalut. Pada tahun 15 Ramadan 658. Ya, ini perang Saifuddin Quds melawan Mongol. Ya. Ini setelah Baghdad jatuh kalau tidak salah 656. Kemudian terjadi heboh, bayangkan di zaman itu, daulah sebesar Abbasiyah hancur. Kemudian di Baghdad dibunuh mungkin 1 juta manusia. Sampai sungai di Baghdad semua penuh dengan darah. Jadi mengerikan, Mongol ini mengerikan. Kemudian datang kaum muslimin harus serang pada beberapa tahun berikutnya. Sehingga tersebar isu Mongol tidak bakalan terkalahkan. Itu sudah jadi isu menakutkan semua orang. Maka di zaman Saifuddin Quds, ini di zaman Mamalik. Kalau Mesir, gampangannya pertama, dia zaman Fir'aun. Setelah zaman Fir'aun, kemudian di zaman, ini kurang lebih 3000 tahun. Farainah, kemudian setelah itu dikuasai oleh Yunani, The Great Alexander, ya, Alexander Agung. Jadi dia masuk tahun 300-an sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 60 sebelum Masehi dikuasai Romawi. Ini kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi. Kalau Romawi masuk sekitar, kalau saya tidak salah ingat, sebelum Masehi. Kemudian Romawi berkuasa lama sampai kemudian datang Amr bin As, kaum muslimin. Siapa tadi? Amr bin As. Ini kalau tidak salah tahun 640 sekian, sekitar 600-an. 640 Masehi, ya, sekitar 40 sekian Hijriah. Jadi Romawi berkuasa hampir 600 apa? Hampir 700 tahun dengan kezaliman. Kemudian Amr bin As masuk, jadilah orang Mesir semua bahasa Arab akhirnya semua masuk apa? Islam. Dia bangun ibu kota baru namanya Fustat, dan dia bangun masjid namanya Masjid Amr bin As, masjid pertama di Afrika. Di Mesir. Mesir di Afrika kan? Setelah itu pergantian Daulah Umayyah sampai Daulah Abbasiyah. Ini zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah itu Daulah apa? Umayyah. Kemudian apa? Abbasiyah.
Abbasiyah ada dua fase, fase kuat, fase lemah. Di zaman Abbasiyah kemudian muncul seorang soleh, seorang baik. Tadinya dia adalah utusan Abbasiyah, kemudian dia disuruh menguasai Mesir atau bertugas di Mesir, akhirnya dia bikin kerajaan sini namanya Daulah Tuluniyah. Ini asalnya orang Turki, Tuluniyah. Setelah itu Tuluniyah digulingkan jadi Ikhshidiyah. Ikhshidiyah. Ya. Ini juga Turki. Ketika Ikhshidiyah berkuasa, masuklah di sini Daulah Fatimiyah. Ini Syiah. Syiah Ismailiyah. Ini yang kejam, Syiah Ismailiyah. Kemudian berkuasa di Mesir 200 tahun lebih. Sampai siap harus dipaksa melaknat Abu Bakar, Umar. Kalau enggak melaknat maka dibunuh atau diusir. Sehingga banyak ulama teriksa ketika itu. Ketika istilah itu datang Salahuddin Al-Ayyubi dari Daulah Al-Ayyubiyah. Al-Ayyubiyah. Desain Al-Ayyubi kemudian meruntuhkan Daulah Fatimiyah. Setelah masa Daulah Al-Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan keluarganya, muncul daulah namanya Al-Mamalik. Al-Mamalik atau Al-Mamlukiyah. Ya, Al-Mamlukiyah. Mereka ini kenapa Mamluk? Mamluk itu budak artinya. Artinya apa? Budak. Asalnya mereka budak. Kemudian mereka akhirnya menjadi penguasa. Di antara raja-raja Mamluk namanya Quds, Saifuddin Quds. Inilah dia siapa? Saifuddin Quds. Dia ini yang kemudian mengalahkan Mongol sehingga dongeng bahwasanya Mongol tidak terkalahkan ternyata kalah oleh siapa? Saifuddin Quds ya. Dia dari daulah Mamluk ya. Bahkan dia mengatakan daulah Mamluk daulah yang terbaik yang pernah ada dan mereka juga lama ya. Dan Ibnu Taimiyah mendapati sebagian raja mereka seperti Raja Nasruddin Ibnu Qalawun juga dari Mamluk. Jadi akhirnya dia berhasil mengalahkan Mongol sehingga mereka kabur dan dihabisi oleh Saifuddin Quds. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Ketika itu ulama di zaman dia adalah namanya Al-Is bin Abdissalam. Salah seorang ulama Syafi'i. Saya kenapa sebutkan nama dia? Karena dia yang mengusung untuk jihad dan dia yang mewajibkan pajak ketika itu. Karena daulah miskin ambil pajak karena perang. Ini contoh pajak yang wajib. Ketika ada kebutuhan mendesak negara, kalau tidak dibayar pajak bakalan jatuh, maka harus bayar apa? Pajak dengan aturan, tidak semua diambil yang berlebihan, yang ini aturannya beda-beda. Ketika itu bayar pajak untuk perang melawan Mongol dan berhasil. Itu semua terjadi pada bulan apa? Ramadan ya. Paham? Jadi bayar pajak. Kalau untuk kemaslahatan apa? Bangsa dan negara. Nah, terjadilah perang namanya Ain Jalut pada tahun tanggal 15 Ramadan 658 Hijriah. Jadi intinya kalau kita lihat Ramadan banyak silsilah peperangan. Sekarang berubah jadi silsilah sinetron. Silsilah film ya. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam biswab. Jadi Ramadan tidak menghalangi seorang untuk beraktivitas. Jika ada maslahat, dia beraktivitas. Ramadan bukan malas-malasan. Masing-masing punya aktivitas yang bermanfaat bagi keluarganya, bagi Islam, kaum muslim, silakan dia lakukan. Jangan menjadikan Ramadan sebagai penghalang. Justru dia adalah penyemangat untuk seorang berbuat yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam biswab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.